Baik sahabat, nah tadi saya telah berdoa itu ya pada Allah itu, nah hakikatnya lewat pemakaman ini. Nah ini di mana ya, Raden Demang Bartra gitu ya, yang lahir sekitar abad 18-an gitu ya, abad 18 atau tahun 1871 nya di sini ya tertera. Nah di mana ini yang berpengaruh gitu ya pada masanya terkait tuan-tuan itulah yang ada pembela masyarakat sekitar di sini itulah. Dan rumahnya nanti kita akan lihat ya bekas peninggalannya ya, yang masih mempertahankan arsitektur Belanda itu ya, mempertahankan arsitektur Belanda sampai sekarang ini. Nah, ini dia ya, sahabat. Saya sedang berada di daerah pemakaman atau situs yang dahulu orang-orang di sini merupakan sangat berpengaruh untuk perubahan menuju kemerdekaan ya. Di sini adanya pemakaman Raden Demang Karnabrata yang wafat pada tanggal 2 Mei 1940. Dan yang kedua adanya Nyi Raden Sukarai ya, Nyi Raden Sukarai 15 Maret 1970. Yang terakhir adanya pemakaman Raden Pantangningsrom yang wafat 18 Desember 1966, di mana di sini juga ada pemakaman keturunan-keturunannya ya yang sangat berpengaruh menuju kemerdekaan pada masa itu. Dan di sini juga yang merupakan masih satu keturunan dengan yang ada di Adilaya, yaitu Bupati Galuh Imbanagara yang ketiga, Kanjeng Dalam Adipati Kusumah Raden Sutadinata. Baik sahabat, di sini juga ya bekas patilasan rumah yang masih ada, dan ini di desa Cimari itu ya, dimana masih arsitekturnya masih kondisi Belanda. Memang ini bekas peninggalan di masa era Belanda ya, yang dibangun sejak tahun Belandaan gitu ya. Ini milik Raden yang tadi telah dikunjungi itu ya di makam, lupa lagi Raden siapa. Dan memang bisa dilihat ya dari arsitektur bawahnya, bisa dilihat itu perbedaan antara rumah dengan arsitektur yang baru-baru sama yang arsitektur pada masa Belanda gitu ya, bisa dilihat di janelanya juga, bisa dilihat. Jadi ada ciri khas tuh ya, kalau peninggalan Belanda itu emang kia gitunya, dari Belanda mah pasti ada ciri khas, sedangkan sekarang kan jarang yang memakai ini. Dan emang kalau di rumah jujur itu ya, kayunya itu asli jati ataupun apa, kalau sekarang kan campuran, bisa dilihat ya bangunannya tuh. Sahabat Mufi, kembali lagi ya bersama saya. Nah ini dia ya, di belakang merupakan tempat dimana produk pembikinan bedak alami ya, yang dari bahan-bahan rempah-rempahan dan dadaunan, dan namanya bedak Saripoaci. Ini dia ya sahabat Mufi, dimana merupakan gedung pembikinan bedak alami ya, yang terbuat dari rempah-rempahan, daun-daunan gitu ya, yang ada di Ciamis, dimana bedak tersebut dibangun semasa kolonial, yaitu tahun 1900-an gitu ya, dan mulai diresmikan ataupun diproduksi pada tahun 1927 ya, dimana awal bedak yang ada peradaban di Tatar Galuh Ciamis ya. Ini ya bisa dilihat ya di belakang merupakan gedung pembekasan ataupun patilasan untuk produksi bedak di masa era kolonial Belanda. Sampai saat ini juga masih terproduksi. Ini dia ya Saripoaci ya, yang dibangun pada tahun 1900-an, yang tadinya diproduksi ataupun dipakai itu dikonsumsi untuk pribadinya, namun setelah ada informasi di kawasan ini sangat bermanfaat untuk berobat secara alami itu ya, untuk bahan kecantikan itu ya, kecantikan. Produk ini diproduksi sejak tahun 1927 yang masih dipertahankan sampai sekarang, bedak Saripoaci tersebut. Produksi ya, awal mula juga diproduksi ini dari rumah ke rumah, namun setelah ada dari mulut ke mulut bahwasan ini bedak alami itu berkah gitu ya,
untuk kecantikan sehingga diproduksi mulai dari ini ya. Dan ini gedung pabriknya ketika masih era kolonial Belanda. Bedak Saripo Aci ini berawal dari kebiasaan Siti Marijah merawat diri menggunakan bedak buatan sendiri selaku pendiri. Yakini berupa tepung beras dicampurkan dengan saripati ekstra daun-daun seperti daun pandan, jamu maupun daun asam. Berikut umbi, temulawak, temu kuning, dan jeruk nipis. Bedak buatan sendiri Siti Marijah tersebut ternyata disukai tetangga. Akhirnya Siti Marijah yang hidup di zaman penjajah Belanda tersebut terinspirasi untuk mendirikan usaha pembuatan bedak pada tahun 1927 dengan nama Bedak Saripo Aci. Ketika Adam Malik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1970-an, Nyi Haji Nelly Adam Malik pernah berkunjung ke pabrik bedak Saripo Aci di Ciamis tersebut. Nah, adapun selain pabrik, sisa kejayaan bedak Saripo Aci yang bisa ditemui sekarang adalah rumah tinggal pendirinya Siti Marijah yang kini masuk daftar bangunan cagar budaya, dan rumah tua di Pengkolan Saripo Aci bergaya Art-Deco yang di halamannya terdapat patung ibu memangku anak kecil. Nah, ini dia ya, selain pabrik dan rumah itu, ini dia ya rumah pemilik kelanjutannya Bedak Saripo Aci. Sahabat, nah di sini ya bukan mungkin sih, tapi ya juga ya. Nah, dahulunya di sini merupakan tempat di mana makam pahlawan ya, yang dipindahkan ketika itu masa zaman pemerintah ataupun pemimpin gitu ya, bupati bernama Taufik Hidayat. Nah, di mana ini merupakan tugu yang dahulunya makam, kemudian dipindahkannya makam pahlawan tersebut kepada pusat Tatar Galuh yang ada di Imbanagara ya. Kita bisa tahu di sana itu jalan makam pahlawan tuh ya, yang suka ngabuburit suka ada. Nah, di sini bukan mungkin sih, tapi ini dia ya tugu pemakaman pada zaman itu ya. Pemakaman, bukan pemakaman umum, melainkan makam pahlawan gitu ya, pahlawan para pemimpin yang berjuang demi kemerdekaan di Tatar Ciamis, yang dimana dipindahkan ketika itu ya, dan sekarang sudah menjadi tempat gerasi ataupun parkir rumah sakit umum daerah Ciamis ya, rumah sakit umum daerah Ciamis parkir. Nah, dimana tadinya di sini tuh tempat pemakaman berada ya, pemakaman pahlawan berada. Dan ini mungkin tubuhnya ya, bisa dilihat di sini ya, ini tubuhnya, dan ini memang tanah milik pemerintah. Di balik kisah dipindahkannya pemakaman pahlawan nasional Ciamis ke Imbanagara, semasa Bupati Taufik Hidayat berasal dari Desa Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Setelah dilantik sebagai Bupati Ciamis, ia melakukan penataan kota Ciamis, antara lain memindahkan pasar, memindahkan terminal, memindahkan sebagian kantor dan instansi ke tempat yang baru, membuat jalan lingkar selatan, memindahkan makam pahlawan, membangun gedung Galuh Taruna atau GGT, membangun stadion Galuh, membuat jembatan yang menghubungkan Bojong Cimaragas, merintis pembangunan lapangan udara Nusawiru Pangandaran dalam rangka mengembangkan Pangandaran sebagai pusat pariwisata Kabupaten Ciamis.